Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul hari ini, duduk bersama di ruangan guru untuk sama-sama menyaksikan atau memperdengarkan presentasi dari rekan kita. Baik, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan guru semua yang sudah bersedia hadir dalam rangka mensukseskan kegiatan dari rekan kerja kita, yaitu Pak Nasriyadi, dalam mewujudkan aksi nyata dari modul budaya positif calon guru penggerak seri berbagi bersama guru SD Negeri 29 Pontianak Timur dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Dan di sini saya selaku moderator akan memandu atau akan memimpin jalannya presentasi dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan presentasi kita kali ini berjalan dengan lancar. Dan di akhir presentasi nanti kita akan membuka sesi tanya jawab ya Pak. Nanti mungkin akan dibuka 1 atau 2 sesi pertanyaan, jadi teman-teman atau kawan-kawan semua bisa mengajukan pertanyaan mengenai presentasi atau mengenai materi yang sudah disampaikan oleh rekan kita. Baik, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita dengarkan penyajian modul aksi nyata dari rekan kerja kita kepada Pak Nasriyadi. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan kebahagiaan meliputi diri kita semua. Izin berdiri Bapak Ibu untuk menyampaikan diseminasi hasil aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama-tama saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 29 Pontianak Timur, di sini Pak Lasmin. Terus saya banggakan Bapak Ibu guru semua. Terima kasih telah menyempatkan atau menyediakan waktu untuk saya mempresentasikan kegiatan. Untuk sebelumnya, sebelum saya masuk ke materi, mungkin lebih fokusnya kita melihat tampilan ini dulu. Video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada materi kali ini kita akan melakukan refleksi peran kita sebagai guru, baik untuk murid-murid kita di sekolah maupun untuk masa depan bangsa, agar kita mampu melakukan refleksi, mengenali diri, dan memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ibu dan Bapak Guru, hal apa yang membuat Ibu dan Bapak Guru merasa sangat bersemangat pergi ke sekolah? Apakah karena wajah-wajah murid yang menengadah, memandang ke arah kita saat kita menerangkan di depan kelas? Apakah tak sabar ingin menyaksikan kemajuan belajar salah satu murid yang kemarin baru saja kita terangkan sampai berulang kali? Atau sangat ingin menunjukkan bahan ajar yang seru yang sudah kita siapkan pada murid-murid? Semangat Ibu dan Bapak Guru dalam memulai hari tentu akan merambat pada energi belajar anak-anak. Mungkin tidak hanya hari itu saja, tapi juga seterusnya. Ketika kelak mereka dewasa, mungkin menjadi pemimpin masyarakat, mereka akan membawa semangat itu. Dengan murid-murid kita yang sekarang adalah generasi digital native, fasih berselancar di internet, bisa mendapatkan pengetahuan, bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dan konteks murid dan zaman. Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar
mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Apa harapan ibu dan bapak guru untuk murid-murid yang kini tengah diampu? Harapan tentu boleh setinggi langit, karena murid-murid ini kelak akan menjadi dewasa, menjadi bagian atau bahkan memimpin masyarakat, dan pada akhirnya akan membentuk kebudayaan kita di masa depan. Bisa jadi saat ini ibu dan bapak guru memberi kesempatan murid-murid menyiapkan presentasi untuk dibawakan di depan kelas. Murid-murid dituntun untuk menulis konsep, menyusun kata-kata, dan menyampaikan idenya di depan teman-teman sekelasnya. Beberapa tahun ke depan, bisa jadi ada murid ibu dan bapak guru yang berbicara di depan rekan sekantornya saat rapat, berbicara di depan warga memberi penyuluhan, atau bahkan berbicara pada konferensi tingkat internasional mewakili negara ini. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Mengingat bahwa murid-murid kita akan menjadi masyarakat masa depan, sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan untuk mengantarkan mereka menuju mimpi dan cita-cita mereka? Ketika kita menyadari banyak murid-murid dengan beragam impian, potensi, dan kebutuhan di kelas, bagaimana kita menyesuaikan peran kita untuk menuntun perjalanan belajar mereka? Untuk pada akhirnya menemukan siapa diri mereka dan mengantarkan mereka menuju cita-citanya. Ibu dan bapak guru, hari ini kita belajar bahwa ternyata peranan seorang pendidik sangat besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar, metode kerja kelompok, atau hal sekecil ucapan pujian maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Sejak merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran, kita sebagai guru mesti hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Semangatlah untuk terus belajar ibu dan bapak guru, wahai para pembentuk kebudayaan masa depan. Mari kita bersama terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid menjadi manusia merdeka pula. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Ya, mungkin itu sekilas gambaran tentang apa itu pendidikan saat ini, harapan pemerintah, dan mungkin sebuah bahan buat kita untuk merefleksi diri. Seperti itulah peran pendidik yang ya saya akui saya sendiri belum maksimal dan butuh banyak belajar sesuai dengan harapan yang disampaikan dalam video tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu mohon izin menyampaikan presentasi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Kaspriyadi.
Saya CGP atau calon guru penggerak angkatan ke-7, mewakili SD Negeri 29 Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Kenapa saya bilang mewakili? Karena kegiatan calon guru penggerak ini bukan kegiatan individu yang saya lakukan secara mandiri, tapi saya menjadi perwakilan dari SD Negeri 29 Pontianak Timur untuk mempelajari di sini tentang kurikulum merdeka yang nantinya akan saya sebarkan atau saya bagikan, atau kata kekiniannya saya imbaskan kepada teman-teman di SD Negeri 29 Pontianak Timur. Salah satunya kegiatan seperti ini. Nah, dalam kegiatan guru penggerak ini ada 3 modul yang dipelajari. Ini salah satu bagian dari modul 1. 1.4. Di 1.4 itu ada 4 submodul. Ini submodulnya budaya positif. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peran dan nilai guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat, ini budaya positif. Saat ini saya berdiri di sini merupakan sebagian salah satu implementasi saya di modul 1.2 dan 1.3 juga, yaitu tentang peran dan nilai guru penggerak serta visi guru penggerak. Nah, materi yang kita bahas ini budaya positif. Ya. Kalau saya mengucapkan kata budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah, kira-kira apa yang terpantik di benak Bapak Ibu guru? Mungkin ada yang ingin menyampaikan dulu. Perilaku positif. Ya, Pak Sumadi. Kalau menurut saya itu budaya itu kan sesuatu yang sudah membudidaya, artinya sesuatu yang telah ada dan dibentuk kembali untuk diajar kembali kepada masyarakat. Jadi budaya positif itu adalah budaya yang mencontohkan hal-hal baik, baik dari kebiasaan kita, perilaku kita, ataupun ucapan kita, terpilih ketika di sekolah, kepada murid kita, kepada teman kerja kita, dan lain sebagainya. Luar biasa. Terima kasih Pak Somadi, Bu Rizka, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu lainnya ingin menambahin, Pak Muin, Bu Tri, Bu Is. Oke, terima kasih untuk komentarnya. Ya, saya sependapat dengan apa yang diucapkan Bu Rizka dan Pak Somadi. Mungkin juga ada yang ingin disampaikan dari teman-teman juga tidak terucap, tapi mungkin satu pemahaman bahwa budaya positif adalah sesuatu pembelajaran yang sudah membudaya, yang kita sampaikan berulang-ulang kepada anak, yang diimplementasikan juga oleh anak-anak, yang nantinya setuju dengan pendapat Pak Somad bahwa itu akan dibawa ke masyarakat, itu akan disampaikan kepada masyarakat. Nah, konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, teori motivasi. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, nanti akan saya bahas satu persatu. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan dulu apa itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, ini saya rangkum. Modulnya itu ada satu sendiri, modul 1.1. Jadi saya berharap Bapak Ibu masuk ke materi budaya positif itu tidak bingung apa sih dasarnya, apa sih kekuatannya dalam melaksanakan budaya positif. Pasti kenal kan Ki Hajar Dewantara, Bapak pendiri Taman Siswa. Beliau di sini menjabarkan beberapa filosofi pendidikan. Yang pertama adalah anak bukan tabula rasa atau kertas putih. Ada beberapa pakar menyebutkan bahwa pembentukan anak berdasarkan pengalaman, pembentukan anak berdasarkan apa yang kita sampaikan. Sebenarnya pembentukan karakter anak itu anak memiliki bakat tersendiri, sudah muncul, sudah dibawa dari lahir. Bakat anak itu unik-unik. Nah, jadi peran kita adalah menggali bakat tersebut. Jadi masuk ke poin kedua adalah semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, sangat unik bakatnya. Nah, poin ketiga, pembelajaran menguatkan budi pekerti. Jadi pengutamaan pembelajaran adalah
penguatan budi pekerti. Jadi konsep antara ilmu pengetahuan dan karakter itu harus seimbang. Malah dalam proses pembelajarannya saya sendiri, saya mengenang guru saya yang mengajarkan saya itu bukan lebih dari pengetahuan yang beliau ajarkan, tapi karakter yang beliau tampilkan kepada kita. Kita selalu ingat bahwa ada guru yang garang, ada yang guru baik hati, ada yang guru sangat belas kasih, atau guru yang gimana, itu berbagai macam karakter itu yang dikenal. Nah, ini yang diharapkan di Hajar Dewantara. Mau jadi ingin seperti apa kita untuk dikenal oleh murid kita. Nah, terus yang selanjutnya adalah tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ya, kata menuntun saya kuningkan karena itulah kata kunci kita. Jadi bukan kita mengubah karakter, kita memperbaiki karakter, kita memunculkan karakter baru, tidak. Kita menuntun karakter yang sudah terbawa dari lahir. Nah, menuntun itu pastinya kita berpendapat sepakat itu ke arah yang positif. Berikutnya, guru itu ibarat petani, anak ibarat benih jagung, padi, ubi, sayuran, buah-buahan di satu ladang yang sama. Jadi karakter anak, kemampuan dasar anak, keterampilan anak, bakat yang dimiliki anak itu berbeda-beda. Tidak mungkin kita nanam jagung berharap tumbuh jadi padi. Tidak mungkin kita nanam sayuran berharap tumbuh jadi buah-buahan. Itu. Yang saya maksud di dalam kelas ini adalah lingkup kita, pembelajaran kita. Di satu kebun itu lingkup pembelajaran kita. Dan jadilah pentingnya kita memahami bahwa karakter anak itu berbeda-beda. Ya. Selanjutnya, anak memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Nah, yang dimaksud kodrat alam dan kodrat zaman di sini adalah, anak ada masanya. Masa usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, mereka memiliki masanya masing-masing, pemahamannya masing-masing. Yang saya sendiri kadang mengomparnya dengan pengalaman kita di masa lalu. Itu tidak relevan karena anak sekarang tahunya ada gadget, kita tahunya dulu ada mainan yang ditarik dan segala macam. Itu perbedaannya. Ya. Terus kodrat zamannya. Zaman ini yang sangat mempengaruhi perkembangan zaman, apa yang akan kita sampaikan. Malah saya pernah mendapat sebuah pemahaman bahwa ini, apa yang disampaikan guru adalah sesuatu yang akan didapat anak 10 tahun ke depan. Ya. Jadi bukan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, tapi 10 tahun ke depan. Sedangkan kita tidak tahu 10 tahun ke depan itu akan jadi apa pendidikan Indonesia. Gitu. Jadi kita meraba, merancang dan berproses di situ. Saya lanjutkan. Pembelajaran yang berpihak pada anak atau pada murid. Ya. Pengutamaannya kata berpihak pada murid. Malah dalam guru penggerak itu ada bahasa atau istilah menghamba dengan murid. Ya, menghamba dengan murid itu bukan menghamba kita menyembah ya Bapak Ibu, tapi mengutamakan segala kebutuhan murid yang ada di kelas, ya, memfasilitasinya sesuai dengan kemampuan kita ya, dengan maksimal. Oke, terus saya lanjutkan. Nah ini yang terakhir dari filosofi pendidikan di Hajar Dewantara adalah guru memiliki karakter seperti semboyan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ingarto Sungtulodo, atau memberikan teladan, ya, perilaku atau sesuai dengan sebutannya guru, digugu dan ditiru. Ya. Terus Ingmadio Mangunkarso, ya, dalam kesibukan kita tidak melupakan murid. Kita selalu memberikan semangat, dorongan, motivasi. Ya walaupun kadang saya sendiri merasakan lagi fokus-fokusnya, Pak butuh ini, Pak butuh itu, ya kita kadang berproses di situ. Ya, mengelola emosi kita itu tantangan tersendiri bagi kita. Nah, terus yang berikutnya adalah Tutwuri Handayani, selalu mendampingi atau menuntun murid dari belakang. Nah, jadi setelah kita memberi pemahaman, memberi semangat, ya, memberi contoh, tidak bisa juga kita lepaskan. Jadi kita harus menuntunnya, ya, agar anak ya berprosesnya itu bisa lebih maksimal. Kita masuk ke materi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, paradigma baru
atau kita lebih mengenalnya dengan perubahan kurikulum. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi ini adalah mengelompokkan, ya, sesuai dengan kemampuan anak, ya, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan diri, dimulai dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Karena kurikulum kita yang baru ini adalah profil kurikulum merdeka, yang di dalamnya adalah isi dengan profil pelajar Pancasila, makanya dikaitkan dengan kurikulum yang sedang dijalankan. Berikutnya, tapi dengan adanya paradigma baru, ada juga sebutannya pembelaan atau dasar atau sebuah pendapat lain tentang sesuatu yang menghalangi adanya paradigma baru itu. Nah, ini disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam Control Theory, yang kemudian dari perkembangannya dinamakan menjadi Choice Theory. Ya, meluruskan berapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus memahami dahulu tentang apa itu makna kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya manusia, baik dari kecil sampai besarnya nanti, tuanya nanti, itu punya kontrol diri sendiri. Makanya dengan kita mengontrol murid, ada pertentangan yang muncul dari murid. Kadang murid jadi tidak menerima, melawan atau bereaksi terhadap kontrol tersebut. Nah, jadi kita merasa sebagai guru kita bisa mengontrol murid. Padahal tadi kita sebaiknya menggunakan kata menuntun. Ya. Terus berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Biasanya atau saya kaitkan hal seperti ini adalah dengan penghargaan. Kita berpikir bahwa dengan memberikan penghargaan itu sangat positif dan efektif dan bermanfaat. Nah, nanti ada kajiannya sendiri tentang apa itu penghargaan. Nah, terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita kan sering menekankan kepada anak, ya, kita sering membuat mereka bersalah. Kita berharap bahwa dengan kita menekankan kesalahan tersebut, membuat anak itu bisa memperbaikinya. Tapi beberapa kasus juga malah ada perlawanan balik dari anak tersebut. Ya. Dia merasa, kok aku disalahkan terus, udah di rumah aku dimarahin, di sekolah aku dimarahin lagi, yang benar siapa? Aku sudah berbuat baik, tapi tidak semau yang diminta guru, tetap disalahkan. Jadi aku harus apa? Biasa muncul pertanyaan-pertanyaan di diri anak tersebut. Ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sering saya lakukan. Saya merasa orang dewasa, saya guru, punya kekuatan, saya memaksakan kehendak saya kepada anak. Ya. Jadi saya kadang merefleksi diri, ternyata itu berdampak negatif juga kepada anak. Anak juga datang ke sekolah pingin-pinginan pastinya. Seperti saya guru olahraga, anak datang ke sekolah, nanti enaknya ke sekolah ketemu Pakas, difasilitasi bola, kami main sepak bola. Ternyata sampai ke sekolah saya punya program sendiri, materi sendiri, yang membuat mereka kecewa. Saya ajarkan, saya paksakan tanpa melihat kondisi anak. Ya tadi bentrok jadinya, adanya perlawanan. Akhirnya apa? Kita melihat anak tidak antusias, menung duduk, suruh kerjakan malas-malasan. Itulah dampak dari jika kita menggunakan kontrol memaksa. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Ya. Disiplin positif ini, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Anak harus disiplin, lalu kita cek dia patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang tadi kita imbangi dengan hukuman. Karena pasti tidak nyaman kan. Saya yakin mungkin dari 10, 9 itu pasti kecewa kalau dihukum. Kalau ditekankan kamu salah, kamu dihukum, kamu harus ngulangi lagi. Nah, pasti mereka merasa tidak nyaman dan bisa jadi ada penolakan, tidak terima. Terus di bawahnya,
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan nilai motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berarti nilai dari dalam diri. Intrinsik itu nilai dari dalam diri, ekstrinsik itu pengaruh dari luar. Contohnya intrinsik itu anak, kalau saya tidak belajar, nilai saya jelek, itu punya kesadaran diri sendiri. Tapi kalau dari luar, saya tidak belajar, nilai saya jelek, pasti nanti dimarah oleh guru, dihukum di depan kelas, disuruh mengerjakan tugas tambahan. Nah, itu ekstrinsik. Terus selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, kalau kita membahas tentang ini saja, kita berpikir bahwa bisa nggak kita melaksanakan, ya kan? Bisa nggak kita menjalankan? Ini tantangannya luar biasa, ini sangat besar. Ya, tapi kita menggunakan kata proses. Kita berproses. Kalau kita sudah menjalankan dan itu masih stagnan di situ, kita sudah berproses. Pasti nanti kedepannya ya mungkin ada jalan lain atau ujung-ujungnya ya kita tinggal saja, doakan saja anak tersebut. Saya lanjutkan. Nah, yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal, salah satu contohnya adalah ini. Profil pelajar Pancasila. Ya. Saya mengambil ini sebenarnya banyak, ada beberapa teori-teori, cuma saya lebih cocok ke ini karena emang inilah kurikulum kita. Disinilah kita ya mencoba menguatkan nilai-nilai kebajikan seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, ya, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Seperti inilah yang akan kita lakukan nanti, kebajikan universalnya. Saya lanjutkan, kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam teorinya kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang paling penting adalah bertahan hidup. Terus yang kedua penguasaan. Ketiga kasih sayang dan rasa ingin diterima. Keempat kebebasan. Kelima kesenangan. Nah, contoh dari bertahan itu adalah kebutuhan tentang rasa lapar. Biasanya ingin membutuhkan makanan, membutuhkan tempat tinggal, ya, membutuhkan perlindungan. Anak melakukan reaksi dalam bentuk bertahan hidup. Salah satu contoh kecil misalnya dia tidak sarapan atau tidak dibekalin uang jajan, ya, dia mengganggu temannya, meminta makanan yang punya temannya. Itu salah satu bentuk bertahan itu karena kekurangan itu tadi. Yang kedua adalah penguasaan. Ya. Penguasaan di sini adalah tentang hak ingin diakui. Biasanya kan ada anak nih punya potensi tapi tidak kita apresiasi, pengen nonjolkan diri tuh, tapi menonjolkan dirinya ke arah yang salah, kadang teriak, ribut di kelas, padahal mereka butuh pengakuan di situ. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Anak kadang minta kita memperhatikannya kan, anak butuh perhatian dari kita. Nah, dia pasti menunjukkan ciri-ciri tersebut, ya. Bisa jadi ribut, bisa jadi mengganggu temannya, atau mengganggu gurunya sendiri. Gurunya lagi serius, pak, buku, ya, itu yang sering terjadi, ya kan? Terus anak butuh kebebasan. Nah ini kadang yang bentrok dengan kita adalah ini. Anak sifatnya bermain, kita mencoba untuk memproseskan mereka belajar dengan serius, mendewasakan mereka. Tapi mereka lupa gini, mereka butuh sebuah kebebasan, mereka butuh sebuah pilihan belajar. Nah, sedangkan kita kadang karena ini mengkondisikan kelas, kita cukup memberi satu pilihan belajar, nyatar, kerjakan tugas, atau diskusi. Sedangkan anak pengennya mungkin ada yang satu pengen nyatar, pengen kerjakan tugas, satunya pengen diskusi, atau satunya pengen bermain di lapangan. Jadi ada kebutuhan tentang kebebasan. Nah, terus ini kesenangan. Nah,
Apakah proses pembelajaran kita yang kita berikan ke anak itu sudah menyenangkan? Ini yang menjadi PR juga. Jadi saya sendiri kadang bingungnya kenapa? Saya ingin membuat anak senang, tapi anak diberi kesenangan, mereka kebablasan, ya kan? Tidak fokus. Fokusnya saya sendiri ingin memfokuskan dengan berteriak dan apa, sudah melanggar hak asasi yang lainnya. Nah, itu prosesnya. Jadi PR kita bisa nanti kita berkolaborasi membuat sebuah proses pembelajaran melalui komunitas praktisi, Bapak Ibu. Jadi kita diskusi sharing mana pembelajaran yang bisa digunakan, mana yang bisa dikaji ulang lagi, mana bisa diterapkan, yang nantinya memunculkan ini pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya lanjutkan. Nah, ini mungkin agak banyak, saya sedikit bacakan ini. Ini contoh-contoh tentang yang seperti saya jelaskan tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, bertahan, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi sambil tadi saya jelaskan. Terus kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kadang ada kan kita nemu anak tidak diakui di kelompoknya. Gue udah mau kelompok sama dia tidak bisa kontrol. Gue udah mau kelompok sama dia bau gitu. Biasa ada aja bahasa istilah-istilah yang apa ya? Kadang saya miris gitu, saya marah kayak itu tadi muncul lagi rasa marah. Jangan kayak gitu atau apa. Tapi kasihan lihat anak itu dikesampingkan ini. Ya walaupun faktanya iya gitu, tapi kita kasihan juga kan. Nah, penguasaan dan pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau menjadi terampil. Cuman kadang kompetensi anak, keterampilan anak di luar dari proses pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Mereka punya keahlian olahraga, intinya olahraga terus, padahal masuk pelajaran misalnya tematik itu kan tidak sesuai. Kadang anak diarahkan ke hal-hal tersebut, mereka ada perlawanan atau tadi lesulah, diamlah di kelas. Itulah tantangan kita di situ. Terus kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang atau arah hidup dirinya sendiri. Dia punya pilihan. Nah, mungkin ini kita bisa sinkronkan dengan yang namanya asesmen diagnostik, yang kita mencari kompetensi awal anak, kemampuan anak di level A, B, C, itulah yang nanti berproses di sini. Pembelajaran yang berdiferensiasi atau dikelompokkan. Nah, terus kesenangan, ya, yang kita bahas tadi. Kita membuatnya senang anak, tapi tantangannya adalah nanti kebablasan. Itulah yang jadi PR kita juga. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita sekarang sudah masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Di sini ada 4 kata yang maknanya berbeda-beda, tapi saya sendiri kadang mencampur adukan semua ini. Nah, saya sendiri melakukan semuanya, tapi kadang lebih dominan ke arah hukuman dan penghargaan. Yang pertama, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini didasari oleh 3 hal. Bapak Ibu, 3 hal. Ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama, anak ya bermotivasi melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya. Murid melakukan disiplin diri karena dirinya takut dihukum. Tindakan ini merupakan tindakan ekstrinsik, tindakan dari luar, takut dihukum. Ya, tapi gini, itu efektif. Ya, berjalan, tapi jika ada kita. Kalau tidak ada kita tidak bisa mengontrol anak dan belum tentu anak bisa menjalankan ini. Tuh, berarti masih ada ketergantungan terhadap guru. Terus yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Ini ada salah satu motivasi ini.
anak kadang yang pintar, ya, pintar belum tentu pintarnya karena dia menyadari bahwa dia pintar dan ingin berkembang. Tapi salah satunya ini, ya, karena adanya penghargaan dan imbalan. Ya, ini masih termasuk ekstensif. Bisa berdampak negatif jika kita tidak memberikan lagi imbalan dan penghargaan tersebut, menghilangkan motivasi juga. Terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Tindakan ini merupakan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Nah, kedepannya kita akan mempelajari bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang dimaksud di sini identitas gagal adalah yang tadi, adanya ketergantungan anak terhadap konsep yang kita buat. Ya, mereka bisa menjalankan konsep itu kalau ada kita sudah menekankan dan anak itu, oh ya, ini sudah diingatkan gurunya, tapi bukan karena kesadaran itu. Yang pertama dari segi hukuman. Hukuman sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut dan sifatnya memaksa. Terus murid menyembunyikan kesalahan, takut dihukum, takut dimarah. Enggak kok bu, dan sini sering kita alami di kantor ini. Ya, biasanya ada anak yang teriak-teriak, ibu menggunakan bahasa yang kurang bijak. Kita keluar, kita tanya, bukan saya pak, itu, bukan saya bu, itu, saling tuntut dan saling menyalahkan. Terus yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Rendah diri di sini bukan rendah diri tidak sombong ya, tapi rendah diri di sini adalah tidak mempunyai kepercayaan diri. Jadi apapun yang dia lakukan, dia merasa takut untuk melaksanakannya. Nah, terus penghargaan. Ini yang saya tulis di sini adalah pengaruh penghargaan, dampak dari penghargaan yang telah kita berikan atau yang saya telah berikan ke anak. Penghargaan ini maksud di sini bukan ucapan verbal ya Bapak Ibu. Jadi kalau verbal kita memuji dan segala macam, itu sebuah kata-kata motivasi. Tapi kalau penghargaan ini adalah seperti reward atau hadiah. Ini kalau di teorinya dijelaskan bahwa penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ya mungkin sesuatu itu berjalan efektif. Tapi jangka panjangnya apakah berjalan efektif? Apakah memunculkan tadi ketergantungan? Apakah anak mempunyai motivasi yang sama dengan hadiah yang sama? Misalnya anak bisa dapat nilai 100, silakan bu kalau ada kegiatan, gak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Jadi jika anak kita beri hadiah permen dapat nilai 100, apakah besoknya dia akan senang juga dapat permen? Apakah dia tidak berharap lebih? Terus jika kita tidak kasih, apakah tidak memunculkan kekecewaan ke anak? Nah itu jadi pertimbangan kita. Itu yang ditekankan di sini. Terus penghargaan itu tidak efektif. Nah tidak efektifnya tadi yang tadi penghargaan itu punya dua sisi mata pisau. Yang positif tadi yang jangka pendeknya, yang negatifnya yang jangka panjangnya tadi. Terus penghargaan merusak hubungan. Ya. Teman 100, satu dapat 100, satu dapat 70. Yang dapat 100 kita puji atau kita beri hadiah. Aku dapat 100, kamu gak dapat. Cekcok jadi ribut di satu meja. Itu satu meja. Belum lagi dibawa pulang, ceritakan kepada orang tua. Ya mungkin ya, lebaynya saya atau pikiran saya dipamerkan di WA grup keluarga. Ini anak saya dapat nilai tinggi, ini apa itu. Jadi sesuatu yang merusak hubungan, adanya konflik di situ. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, saya sendiri sering anak-anak minggu depan harus selesai, atau hari ini harus selesai tugasnya. Ya, anak-anak dengan kondisi penekanan waktu tersebut, anak-anak merasa jadi, oh iya aku harus cepat selesai. Kerjakan terus, tidak memikirkan kualitas dari kerjaan tersebut. Saya sering nemuin anak. Beberapa yang juga saya komentari selesai paling awal ketika dilihat jawabannya, entah jawab pertanyaan apa, jawabannya apa ditulis di situ. Nah itu yang salah satu mengganjal dari penghargaan. Terus penghargaan menurunkan kualitas tadi.
dengan kurang tepat, ketepatannya tidak diukur, kualitasnya juga menurun. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Nah, jadi anak-anak diminta mengerjakan tugas dengan batas waktu yang nanti dapat penghargaan. Pasti yang dilakukan anak adalah mencari sesuatu yang dikerjakan semudah mungkin. Ya, mereka tidak kita sendiri lah, dengan batas tugas yang diberikan waktu kepada kita. Ujung-ujungnya kita memberi pemahaman, ya udah yang penting ada. Yang penting cukup lengkapin, aman kan sesuai standar, ya udah cukup. Kita tidak mengeluarkan bakat maksimal kita atau kreativitas kita. Penghargaan menghukum. Kategori di sini adalah ranking. Kenapa menghukum? Yang dijelaskan ke saya, pemahaman yang diberikan ke saya adalah seperti ini. Jika kita memberi ranking 1, 2, 3, kita beri hadiah. Bagaimana yang peringkat 4, 5, 6? Ya, yang bawah sudah pasti ya, 4, 5, 6. Beda tipis, hanya beda 1 poin. Tapi mereka merasa terhubung. Aku tidak dapat peringkat 3 sih, aku tidak dapat peringkat 4 sih. Nah, itu. Dan biasanya ini dikuatkan oleh orang tua. Tulah, ada belajar, tulahnya banyak. Akhirnya kan dapat kan? Padahal prestasi, peringkat 4 itu prestasi loh, dari 30. Nah, peringkat 5 itu prestasi dari 30. Tapi karena orang tua atau mindset saya atau mindset teman-teman berpikir bahwa peringkat harus peringkat 1, peringkat 4 itu tidak ada penghargaannya. Jadi inilah konsep penghargaan atau konsep disiplin dengan identitas gagal yang saya secara pribadi sering melakukan itu. Saya mengakui itu. Nah, yang diharapkan adalah seperti ini. Identitas sukses. Yang pertama kita membuat konsekuensi. Nah, konsekuensi ini nanti ada kaitannya dengan kesepakatan yang kelas atau keyakinan kelas yang kita buat. Nanti ada dijelaskan. Memuatkan jangka pendek. Ya, konsekuensi hanya memuatkan jangka pendek. Karena ini ada peraturan tertulis di kelas, tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C. Hukumannya konsekuensinya kalau tidak melaksanakan A nanti harus melakukan apa. Itu kan sudah kesepakatan kelas. Itu konsekuensi namanya. Terus yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan. Ya. Kita monitoring. Anak-anak gimana? Menjalankan yang A tidak, menjalankan B tidak, menjalankan C tidak. Terus yang berikutnya adalah stimulus dan respon. Stimulus dan respon ini adalah jika anak ada berperilaku bagus, kita membeli atau kurang melakukan yang kita harapkan, kita memberikan stimulus atau respon dalam bentuk pujian, dalam bentuk diskusi masukan, gitu. Kita harus melakukan. Ini awal mula kita akan menjalankan identitas sukses. Terus murid menghormati peraturan, karena kita tadi sudah sering memberikan stimulus dan respon, anak jadi menghormati peraturan tersebut. Terus kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Tidak ada waktu untuk merenungi kesalahan. Karena yang ada adalah silakan. Yang ada adalah setelah melakukan peraturan, dia mendapat kesenangan. Setiap melanggar peraturan, dia harus melakukan kewajiban dia terhadap konsekuensi. Jadi tidak ada merenung. Puncak dari identitas positif adalah restitusi. Restitusi ini bersifat murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Misalnya nih, murid merusak kancing baju temannya, tanggung jawabnya apa? Kita beri. Nanti saya jelaskan. Oke, terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kedepannya bukan jangka pendek. Jadi kedepannya biar tidak melakukan hal tersebut, gimana caranya? Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini kita kuatkan di sini. Terus teori kontrolnya adalah dirinya memegang kontrol sendiri. Saya melakukan kesalahan, saya memperbaiki kesalahan, saya akan merefleksi diri untuk tindak lanjut ke depan. Itu kontrol diri sendiri. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini sulit saya. Hampir kan? Ya kita membayangkan ini kata mustahil lah, hampir kan? Bahwa murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, tapi itu tadi balik-balik ke konsekuensi. Kita memberikan stimulus dan respon kepada anak. Bagaimana respon kita, stimulus kita. Bisa jadi nanti
murid akan bersemangat. PR buat kita, karena tidak bisa dijalankan 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, tetap berkelanjutan. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertian restitusi, sedang sekarang adalah ciri-ciri dari restitusi itu sendiri. Restitusi itu bukan menebus sebuah kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu perbedaannya. Nah, bukan menebus dan seperti hukuman, tapi dia belajar dari kesalahan yang dilakukan, dia refleksikan diri, terus kedepannya dia memperbaiki dirinya. Terus memperbaiki hubungan. Kita mendekatkan 2 pelaku masalah, misalnya korban dan pelaku, kita temukan, kita diskusikan di situ. Disitulah dia memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan solusi kepada anak, bukan memaksakan solusi. Ya, jadi kita tawarkan solusinya mau seperti apa. Anak menjelaskan, menyampaikan bahwa saya maunya seperti ini. Kita lempar lagi kepada satunya, gimana? Satunya sudah menyampaikan solusi seperti ini, diterima. Kalau diterima, itulah penyelesaian. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tadi kita menanyakan kondisi-kondisi yang ada pada diri anak yang mereka langsung menyadari bahwa ada kesalahan yang telah dilakukan, alasannya apa, cara memperbaikinya apa. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita sebelum melakukan restitusi harusnya mencari mencari alasan kenapa dia bisa melakukan tindakan tersebut. Kebutuhan dasar apa yang tidak tercapai tadi? Apakah bertahan hidup, kesenangan, rasa ingin disayangi, pengakuan, atau tadi kebebasan? Terus fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kita fokus pada pembentukan karakter anak, bukan pada tindakan penyelesaian. Karakter anak, proses anak memahami tentang apa yang kita sampaikan, itulah poinnya. Itu adalah goalnya. Terus menguatkan dan fokus kepada solusi, ya, tidak fokus kepada hukuman, tapi kepada solusi. Kalau solusi sudah tercapai, terus solusi itu bermanfaat dan bisa berdampak berkelanjutan, kita cukup sampai di situ, ya, tidak lagi menghukum anak. Izin melanjutkan. Oke. Nah, ini perbedaan. Contoh kasusnya, murid yang terlambat masuk pelajaran PJOK. Nah, kalau sifatnya menghukum, guru memberi penekanan seperti ini. Guru menghukum murid yang terlambat dengan hukuman memungut sampah di halaman sekolah selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Jika konsekuensi, guru memberikan konsekuensi kepada murid yang terlambat untuk melakukan kegiatan pemanasan sendiri dengan menambah jumlah waktu pemanasan menjadi 2 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid yang terlambat untuk menyelesaikan masalahnya. Terus yang kedua, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kira-kira bisa memahami perbedaannya kan? Jadi perbedaannya adalah di bentuk tindakan yang kita berikan kepada anak. Nah, kita kaitkan dengan pelajaran olahraga. Anak memungut sampah, apa kaitannya? Kalau menurut saya sendiri tidak ada kaitannya. Itu hanya sebuah bentuk pelampiasan kita kesalahan kita. Ya. Terus kalau konsekuensi itu sebuah kesepakatan. Ya. Masih ada kaitannya pemanasan tapi menambah 2 kali karena tadi karena terlambat. Jadi anak diminta 2 kali lipatnya dari kegiatan yang seharusnya. Tapi kalau yang restitusi kita menyelesaikan kenapa anak terlambat, selesai masalah di situ, kita meminta anak tersebut melakukan pemanasan secara mandiri tapi tidak ditambah dan tidak diberi hukuman memungut sampah. Itu perbedaan.
Itu kan ada 3 poin, ada 3 item itu. 1, Ya, 1 hukuman, 2 konsekuensi, 2 konsekuensi, 3 restitusi. Apakah ini hanya bukan penjarahan kata di situ itu? Seperti contoh, anak memungut sampah. Iya Pak. Dalam kontrak pelajar itu sudah disepakati. Apakah itu masih disebut dengan hukuman atau dengan konsekuensinya tadi? Jadi di sini adalah tindakan penyelesaiannya Pak yang berbeda. Jadi dalam kontrak belajar kita tidak boleh memberi hukuman. Jadi di kontrak belajar atau kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu tidak ada yang namanya hukuman Pak. Yang ada adalah konsekuensi atau restitusi. Nah, konsekuensi yang kita berikan berbau tentang pembelajaran yang kita lakukan. Seperti yang saya tulis di sini, konsekuensi saya jika anak terlambat, misalnya Pak, jika anak terlambat, ya, saya akan misalnya ini hasil kesepakatan bersama. Pak, kalau yang terlambat melakukan pemanasan 2 kali lipat, itu masih ada kebermanfaatannya Pak kepada. Terima kasih Pak Alis. Ada kebermanfaatannya karena itu masih berkaitan dengan mata pelajaran PJOK. Dia terlambat karena pas terlambatnya itu di jam pelajaran di sesi pemanasan, jadi ditambah. Sedangkan hukuman itu tidak dilakukan Pak, seperti misalnya anak terlambat terhadap saya, terus saya berikan hukuman kepada anak untuk mengungut sampah keliling lapangan. Nah, yang adanya nanti bahwa saya terlambat pelajaran olahraga, nanti hukumannya mengungut sampah. Ya, jadi tidak mengingat lagi bahwa saya terlambat pelajaran olahraga, yang tadi mentok-mentoknya konsekuensi adalah diminta pemanasan 2 kali, atau saya dikasih solusi untuk tidak terlambat lagi. Nah, perbedaannya. Jadi kita menghindari kata hukuman, kita mencoba untuk berproses pada konsekuensi, atau nanti maksimalnya jika kita sudah bisa, saya sendiri bisa mengendalikan emosi saya atau apa, kita bisa menjalankan restitusinya Pak. Penyelesaian terhadap kasus bukan dampak dari jika anak itu melakukan kesalahan, apalagi berulang, kita harus memberikan konsekuensi atau hukuman seperti apa. Untuk mata pelajaran. Untuk kelas. Nah, iya Pak, ini contoh kecil dari saya, ya, contoh kecil dari saya bahwa saya menjalankan hanya di pembelajaran PJOK. Ini tidak menutup kemungkinan untuk memperluas Pak. Malah ada yang namanya bukan kesepakatan kelas, tapi kesepakatan sekolah. Kita bentuk bersama, kita kolaborasi, kita susun bersama, yang nanti akan kita tempel mungkin di dinding atau apa, yang itu jadi kebijakan kita terhadap apa yang aturan kita yang diharapkan kepada anak. Tapi nanti penyikapannya ini Pak, restitusi, bahwa kita menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan kasusnya, bukan memvonis kasusnya. Jadi kasusnya akan diselesaikan dalam bentuk apa, kita tawarkan ke anak, ini solusinya seperti ini, kita harus jalankan seperti ini. Nah, disitulah kita menghindari kalimat hukuman, karena hukuman itu konotatifnya negatif Pak. Anak memulai kesan dan makna yang negatif terhadap kondisi yang dialaminya. Bahkan tadi kan katakan bahwa itu 3 item itu apakah ada pertimbangan saja, apakah akan pelaksanaannya. Itu kan biasanya kan umpamanya yang tadi pelaksanaan mereka kalau sudah mengikuti pelaksanaan dari aturan sekolah. Yang tadi istilahnya katanya bahwa guru itu juga sebagai polisi, sebagai jaksa, sebagai dokter, itu masuk di posisi mana? Untuk puncaknya adalah di restitusi Pak. Guru sebagai, nanti ada dijelaskan bahwa materi guru sebagai manajer. Nah, tapi guru yang sebagai tadi polisi, guru sebagai hakim, nah itu posisinya ada di hukum Pak. Kita hindari dalam dunia pendidikan bahwa guru sebagai penghukum, karena nanti konotasinya adalah anak hanya pengalaman yang belajar yang mendapat anak, dia hanya mendapatkan kesan negatif bahwa jika saya melakukan kesalahan, dampaknya akan dihukum. Bukan jika saya melakukan kesalahan, saya harus menyelesaikan konsekuensinya, atau saya mendapatkan perlakuan baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kan di awal itu kan ada 3 item kan, ada tahannya itu istilahnya. Itu bahasa sekarang restitusi. Iya Pak. Restitusi itu kan benar bla 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 bla. Kalau dulu
ada hanya pengertian yang berbeda. Toh akhirnya pun kesana juga, maka itu maksud saya tadi. Ya, Untuk istilahnya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. pengetahuan dan pendidikan istilahnya guru bertambah, sehingga anak istilahnya guru itu tidak menggunakan kata hukuman. Ya, arahnya ke situ Pak. Jadi dulu kita sering menggunakan kata hukuman. Ya, ya, ya. Terus berkembanglah dengan kondisi kita memahami kejiwaan anak. Terus kita mencoba untuk paling dasarnya ini Pak, untuk melakukan budaya positif ini adalah konsekuensi. Nah, jika konsekuensi ini sudah berjalan, tapi konsekuensi ini sifatnya masih ketergantungan Pak. Nah, tanpa adanya kita, belum tentu anak menjalankan. Tapi dengan adanya kita, anak bisa berperilaku baik. Ini konsekuensi. Nah, tadi kalimat penguatnya adalah restitusi. Ini penyelesaian masalah. Ya, memang betul kata Bapak bahwa ini level jenjang. Perbedaan yang level jenjang akan kita tingkatkan. Jadi yang dulu seringnya kita melakukan hukuman kepada anak, kita hindarin, kita kita kikis sedikit demi sedikit. Kita coba menerapkan konsekuensi melalui kesepakatan kelas yang saya sendiri tadi juga buat, dan kedepannya mungkin konsekuensi itu sudah berjalan, sudah berkembang, baru kita menjalankan restitusi. Artinya bahasanya istilahnya yang dulu seperti begini, contohkan atau tidak. Ya, Bahasa kita dalam kesehariannya, kamu bodoh. Ini contoh. ya, Lalu di depan sama, kamu belum tahu ke? ya, Itu kan betul, definisinya betul sama. Pak, betul Pak, seperti itu. Tiga tuh. Ya, terus Memperhalus bahasa. nah nanti restitusinya, kamu bisa lebih baik lagi nggak? Nah, iya. Jadi bahasanya lebih kayak gitu, kita mengubah. Tapi dalam penerapannya tidak mengubah banyak, cuma tadi kita menghindari kata hukuman yang berdampak pada kejiwaan anak. Depannya. Siap, betul. Bisa jalan dulu Pak? Kita. Oke. Nah, ini posisi kontrol restitusi yang tadi ditanyakan Alasmin. Nah, posisi kontrol restitusi itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi langsung atau tidak langsung, pernah atau tidak pernah, saya sendiri menyadari bahwa di bagian ini kita punya peran. Pertama, apakah kita sebagai guru yang menghukum anak, apakah kita sebagai guru yang membuat rasa bersalah, apakah kita sebagai guru yang berteman kepada anak, atau kita guru hanya memantau apa yang sudah disepakati di kelas, ya, dan mengingatkan konsekuensinya kepada anak, atau kita memperankan posisi manajer di kelas kepada anak. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Mulai dari contoh kasusnya. Murid yang terlambat masuk jam pelajaran PJOK. Nah, jika penghukum sering melontarkan atau mengucapkan kalimat seperti ini, kamu harus mematuhi peraturan sekolah. Ya. Sekarang kamu dihukum membersihkan halaman sekolah. Yang terjadi adalah murid berpikir, jika saya salah, saya dihukum, saya menyelesaikan hukuman tersebut, selesai. Setelah itu, mau anak itu memperbaiki diri atau tidak, itu tidak terbenak di diri anak tersebut. Tidak ada dampak berkelanjutan. Terus yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, ini yang kadang saya harus berusaha menjaga kontrol emosi saya. Karena kita capek ini, kita lelah kepada anak, sering kita membuat. Mau berapa kali sih, mau berapa kali lagi sih harus Bapak memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Karena kata kecewa itu membekas sekali kepada aku. Aku telah membuat guru saya kecewa. Itu yang membekas, dan itulah yang bisa jadi berdampak positif karena dia bakalan tidak melakukan kesalahan itu terjadi. Tapi nanti ada dampak lainnya apa? Menghilangkan rasa percaya diri anak tersebut. Saya lanjutkan sebagai teman. Berarti kalau teman ngobrolnya sudah santai berarti kan dengan teman. Ayolah, jangan terlambat lagi, buat Bapak bangga. Untuk kali ini tidak apa-apa, kamu salah, tapi jangan diulangi lagi ya. Tapi jangan diulangi lagi ya. Kalimat tersebut belum tentu menyelesaikan masalah. Ya. Oke. Jadi kita tidak memberi masukan di situ. Kita hanya meminta anak untuk tidak mengulangi. Tapi mereka anak masih berpikir tidak mengulangi itu dalam bentuk apa? Gitu. Apakah nanti disengaja atau tidak disengaja, itu bisa termasuk kata mengulangi atau apa, terus atau cara memperbaiki dirinya juga tidak dijelaskan di situ. Terus pemantau.
Pemantau ini untuk karakter konsekuensi, ya. Kamu sudah melanggar, kamu tahu kan peraturan dan konsekuensinya. Nah, pemantau ini 11-12 dengan penghukum. Kalau penghukum itu dilakukan secara spontanitas. Kamu salah tuh, kamu dihukum. Tidak tanpa memikirkan adanya kesepakatan kelas dan peraturan atau sesuatu yang sudah tertulis. Spontanitas untuk menghukum anak. Tapi yang ini mengingatkan anak terhadap terhadap kesepakatan kelas. Tapi prosesnya sama, ya, menghukum juga anak karena anak melakukan sesuatu. Nah, kalau posisi manajer, ya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Pertanyaan di awal adalah pertanyaan pemancing. Dimana anak tahu kesalahannya apa? Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi kita memberi solusi penawaran kepada anak tersebut. Nah, jadi inilah perbedaan. Jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita sebagai apa? Kita bisa merefleksi diri kita di posisi mana. Dan saya sendiri mengaku bahwa saya membuat penghukum, membuat rasa bersalah. Yang sebelumnya saya belum mengetahui pembelajaran ini, dan kedepannya mudah-mudahan saya mentok-mentoknya ya jadi pemantau inilah. Atau saya berusaha untuk menjadi manajer di kelas, bukan menjadi manajer di sekolah ya Bapak Ibu. Konotasinya beda. Saya manajer di kelas, pemimpin pembelajaran di kelas. Oke, izin lanjutkan. Nah, inilah yang saya laksanakan beberapa minggu ini, yang mungkin terkesan kenapa Bapak Ibu mengamati saya, kenapa sih Pak sibukin anak, kenapa kok udah fokus di pembelajaran, apa sih yang dilakukan? Inilah yang saya sedang lakukan, membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal juga. Jadi tadi yang kita bahas, nilai universal yang di awal itu kan profil pelajar Pancasila tuh, yang 6 atau berapa itu. Terus lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, kita tidak boleh mengelompokkan anak berdasarkan ini. Tapi kita boleh mengelompokkan anak berdasarkan kompetensi awal anak. Tadi grade A, grade B, grade C, agar apa? Pembelajaran dan diferensiasinya berjalan. Terus menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi PR atau pekerjaan kita berat adalah membuat kesepakatan kelas yang tadi peraturan kelas untuk bisa diyakinin anak tanpa kita nempel lagi peraturan itu. Anak berpikir bahwa di kelas itu saya punya tanggung jawab harus A, tanggung jawab harus B, tanggung jawab harus C. Nah, itu. Jadi PR kita, saya sendiri sudah mulai berproses, tapi memang kalau diskalakan presentasinya saya akui tidak signifikan naik, tapi ada perubahan. Nah, nanti sedikit saya ceritakan perubahannya. Oke, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat dalam sebuah kalimat motivasi, ya, yang bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan rinci nih, saya tidak boleh melakukan saya tidak boleh mengganggu teman, membuat keributan, mengejek teman, terus berkata kasar, itu kan terperinci. Tapi kalau keyakinan kelas contohnya adalah saya akan terlihat menjadi anak yang santun berbicara dan menghargai orang lain. Itu umum, abstrak. Nah, 2, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, pernyataan yang mudah diingat. Ini PR saya juga, bahwa membuat sebuah kalimat yang mudah diingat seperti kalimat motivasi itu sangat sulit. Ya, apalagi saya kurang terbiasa membuat kalimat-kalimat tersebut. Nah, yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, kemarin saya buat kesepakatan kelas itu ada 10 peraturan yang saya buat dengan nilai kebajikan yang tertera. Untuk keyakinan kelasnya saya buat hanya 5, merangkum dari 10 peraturan tersebut. Ya. Terus semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas lewat curah pendapat.
Jadi rangkuman dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu buah dari pemikiran anak-anak, sumbangsih dari anak-anak, kita mengarahkan, kita menuntun. Jadi kadang banyak pemasukan. Saya mencoba di kemarin di 5C. Anak tuh sumbangsinya banyak, sampai kalau diurutkan bisa jadi 20 sampai 25 peraturan. Saya kompres, saya kelompokkan berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak kekal. Keyakinan kelas ini bisa direvisi sesuai dengan kebutuhan. Karena gini, keyakinan kelas ini hanya digunakan untuk satu kelas saja. Tidak bisa berkelanjutan diberikan kepada anak yang naik kelas lagi yang nanti akan kita ajar, anak baru. Ya, tidak bisa, karena karakter mereka berbeda-beda lagi. Dan keyakinan kelas ini bukan keyakinan kelas seperti keyakinan beragama ya Bapak Ibu. Jadi itu beda konotasinya. Jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang mungkin penggunaan kata yang kita yakini di kelas bahwa nilai ini akan bermanfaat bagi diri kita jika kita menjalankan kegiatan ini, jika kita menjalankan peraturan ini. Itu yang dimaksud. Oke, izin melanjutkan. Nah, inilah lingkup dari apa yang tadi dibahas tentang peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan sampailah kita mencapai budaya positif. Jadi peraturan kelas ini dilaksanakan oleh masing-masing individu guru atau berkolaborasi. Misal saya dengan wali kelas 5A, 5B, 5C, 4A, 4B, Pak Mudis mungkin dengan kelas rendah, dengan wali kelasnya itu bekerja sama, berkolaborasi membentuk peraturan atau kesepakatan kelas yang nantinya kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Ini lingkupnya masih satu. Terus lingkungan positif ini nih, di sini adalah posisi kontrol kita. Kita membentuk lingkungan positif. Ya, kita memahami bahwa anak di tingkat dasar ini perlu kontrol yang tinggi. Tadi peran kita sebagai manajer itulah kita buatkan di sini. Nah, jika ini sudah berjalan, ini sudah bisa dijalankan tiap kelasnya, ya, nanti melalui komunitas praktisi kita berkumpul, kita sepakati bersama, membentuklah kesepakatan sekolah lah, yang nantinya menjadi budaya positif yang ada di sekolah itu tersendiri. Itu bisa dirancang, itu bisa dikondisikan, tidak terlepas dari visi misi sekolah lah. Jadi kiblat kita, patokan kita, ya, itu adalah visi misi sekolah. Nanti kita sesuaikan itu. Oke, selanjutnya adalah tentang, nah ini contoh peraturan kelas yang saya buat di kelas 4, 5, dan 6. Ya, dalam kondisi nyatanya mungkin kalau nanti Bapak Ibu membaca di kelasnya ada agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena ini sudah saya sesuaikan kembali. Ya, yang di sana menggunakan bahasa anak, menggunakan kalimat yang ditulis sana. Jadi poin pertama, tidak mengganggu teman, tidak membuli teman, mengejek nama orang tua, berkata kasar, dan tidak ribut. Nah, nilai kebajikan universalnya adalah nilai toleransinya. Nanti kita menekankan kepada anak bahwa jika anak melanggar ini, dia tidak bertoleransi kepada orang lain. Terus menghargai teman dan guru, nilai menghargai yang kita pelajari. Terus peduli, dapat bekerja sama dan saling membantu dengan teman dan guru, itu nilai kolaborasi. Terus selalu berdoa dan mengucapkan rasa syukur di setiap aktivitas pembelajaran PJOK, berarti itu meningkatkan nilai ketakwaan anak, keimanan dan ketakwaan anak. Terus yang kelima, nah ini Bapak Ibu, poin 1 dan sampai 4 saya utamakan adalah poin karakter. Karakter yang dibangun terhadap diri anak, itu yang menurut saya paling penting. Bukan paling penting, lebih apa ya, memiliki prioritas pertama di kepentingan saya. Terus yang kelima, tidak terlambat masuk jam pelajaran PJOK. Itu sudah masuk ke disiplin sekolah, peraturan sekolah yang nanti berkaitan dengan nilai kedisiplinan. Aktif dan bersemangat saat proses pembelajaran PJOK. Nah ini untuk meningkatkan kompetensi dan kepribadian baik anak. Ya, kepribadiannya ditunjukkan di sini. Terus nomor 7, tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas PJOK. Nah di sini kita melatih anak untuk meningkatkan kemandiriannya. Terus yang ke-8, menggunakan pakaian olahraga saat pembelajaran PJOK. Nah ini salah satu PR saya atau konsen saya adalah anak belum bisa memahami bahwa pakaian olahraga digunakan untuk apa, baju sekolah digunakan untuk apa, setelah itu ganti baju untuk gimana. Itu yang akan jadi apa ya, penekanan saya juga. Dan ini nilai tanggung jawab. Terus yang 9 ini, nah inilah 9, 10 ini menggali kepedulian anak terhadap lingkungan.
Ya, menjaga, merawat, dan membereskan alat-alat olahraga setelah digunakan. Nah, itu kepedulian terhadap sarana dan prasarana sekolah. Terus yang 10, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, itu kepedulian terhadap lingkungan. Nah, inilah bentuk kesepakatan kelas yang saya buat, Bapak Ibu. Ini tidak belum sempurna, masih dalam kajian saya yang nanti akan saya refleksi lagi. Tapi inilah gambaran kasarnya tentang apa itu kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini ada di slide selanjutnya. Nah, ini keyakinan kelas SD Negeri 29 Pontianak Timur, di kelas 4, 5, dan 6. Keyakinan kelas tertulis sebenarnya ada 3, Bapak Ibu. Jadi saya akan terlihat seperti, saya akan terdengar seperti. Nah, saya mengambil efektifnya menggunakan 2 kalimat ini. Saya akan terlihat dan terdengar seperti, saya tidak akan terlihat dan terdengar seperti. Nomor 1 itu berkaitan dengan yang tadi, peraturan kelas, bahwa santun berbicara, bersikap baik, dan dapat menghargai orang lain. Yang kedua, rajin berdoa dan beribadah. Yang ketiga, disiplin, bersemangat, dan bertanggung jawab. Yang keempat, dapat mematuhi peraturan kelas. Yang kelima, peduli terhadap sapras dan lingkungan sekolah. Nah, kalimat pembedanya adalah lihat tadi. Ini sama dengan ini, cuma ini yang harus saya lakukan dan ini yang harus yang saya hindari. Nah, saya tidak akan terlihat dan terdengar seperti berkata kasar, nakal, egois, dan tidak peduli terhadap orang lain. 2, tidak berakhlak baik. Ya. 3, lalai dan tidak bertanggung jawab. 4, tidak dapat mematuhi peraturan kelas. Yang kelima, tidak peduli terhadap sapras dan lingkungan sekolah. Oke. Lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, ini proses dalam saya menentukan, membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah, apapun kegiatan yang saya lakukan, yang saya awali adalah meminta izin kepada kepala sekolah. Dalam kegiatan ini untuk pertama kali saya minta izin ke Pak Lasmin. Sebelumnya saya kepada Bu Harini dalam proses kegiatannya. Yang kedua adalah ini sosialisasi pembentukan keyakinan kelas. Nah, minggu pertama Bapak Ibu saya mensosialisasikan. Nah, salah satu hambatan yang saya dapati adalah efektivitas jam. Saya ketemu anak 1 kali dalam seminggu. Jadi 1 hari itu saya mensosialisasikan, butuh 1 minggu lagi untuk tadi curah pendapat dalam menyusun keyakinan kelas. Jika Bapak Ibu ini lebih efektif karena hari Senin ketemu, Selasa ketemu, Rabu ketemu, itu bisa dalam 1 minggu bisa selesai. Terus yang berikutnya menyusun keyakinan kelas bersama murid. Disinilah saya di sini membebaskan anak sekreatif mungkin, ya, sesuai dengan kemampuannya. Tulis saja di sebuah kertas manila, kreasikan di situ. Inilah hasil-hasil mungkin bisa dilihat Bapak Ibu di kelas. Nah, terus apakah itu nanti jika Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas lain, apakah itu harus berdampingan? Kalau menurut saya kita kolaborasi saja, itu diganti dengan keyakinan kelas. Jadi kita rincikan lagi, nanti punya saya dicabut, ya. Kesepakatan yang kelas itu sudah jadi itu dicabut. Kita kalau mau buat lagi disesuaikan dengan kelas itu bisa, Pak. Nah, jadi tidak double nanti peraturan saya A, peraturan wali kelas B, itu tidak, Pak. Malah nanti kalau misalnya kita ingin sepakati menjadi kesepakatan sekolah, yang di kelas itu dicabut lagi diganti dengan kesepakatan sekolah. Itu sih, Pak, tingkatannya. Karena saya kemarin bekerja sendiri untuk memberikan silakan Bu, untuk memberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang nantinya jika memang berminat, silakan kita kolaborasikan lagi. Tapi jika ingin menggunakan peraturan PJOK juga silakan. Cuma kan di situ ada poin-poin yang khusus untuk pelajaran PJOK itu. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini saya buat berdasarkan kasus yang saya temuin, ya, yang pernah saya lakukan sebagai tugas di modul 1.4 juga. Nah, ini alur segitiga restitusi, ya. Kita fokus yang di dalam, Bapak Ibu, ya, di lingkaran biru dan merah. Itulah poin penanda kita. Yang pertama, jika kita ingin menjalankan restitusi tersebut, kita terlebih dahulu harus memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan murid. Ya. Yang kedua,
Yang kedua, menstabilkan identitas anak. Jadi gini, validasi tindakan yang salah, kita bertanya, berdiskusi kepada anak. Ya, ini contohnya nih. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu komunikasi itu yang berjalan. Ya. Kita memberi pemahaman kepada anak tentang apa yang kesalahan yang terbuat, alasannya apa, alasannya apa, dan juga nanti kebutuhan apa yang dilakukan. Terus menstabilkan identitas. Nah ini kita memberi pemahaman kepada anak bahwa bukan cuma anak tersebut yang melakukan kesalahan, orang lain juga melakukan kesalahan. Tapi bukan juga itu menjadi pembelaan anak itu benar. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, betul. Anak itu kita ke anak misalnya, anak itu betul pernah anak-anak pernah melakukan kesalahan, bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi di situ dia merasa, oh ternyata orang tua saja pernah melakukan kesalahan. Tapi nanti kita menguatkan dengan menanyakan keyakinannya tadi. Kalau kaitannya dengan BP, Bisa pak, bisa. Malah lebih efektif jika peran BP dilaksanakan. Cuman ini yang diharapkan di sini adalah masing-masing guru memahami peran kontrol segitiga restitusi. Tapi nanti kalau memang ada BP itu lebih bagus pak. Ada berfokus di satu kondisi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Terus menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakatin. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kedepannya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh tahapan penerapan segitiga restitusi. Ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ini menstabilkan identitas. Ya. Terus, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kamu berhak merasa begitu, karena pasti ada alasannya, ada membela diri. Ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kita kembalikan ke anak seperti itu. Validasi tindakan yang salah, ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya, tapi kamu hanya sebatas ini. Itu seperti menenangkan kejiwaan anak. Biasa anak kan ada beberapa tipe karakter anak yang tidak terima, dimarahin, ada yang malah ketakutan. Tadi pagi saya dapat contoh satu, kelas berapa ya? 5B. Ya, Al-Fahri. Jadi tadi ya salah saya juga Pak. Jadi saya tadi menekankan ke anak, tidak boleh jajan di jam pelajaran olahraga. Tapi saya diam habis itu, tidak ada kelanjutan. Ternyata anak itu haus, takut mau minum sampai dia kehausan, sampai orang tuanya WA ke saya, Pak ini gimana peraturannya? Saya jelaskan, ternyata yaitu konsep dengan detailnya sesuatu yang kita ucapkan kepada anak juga berpengaruh. Jadi itu saya menyadari ya, saya minta maaf kepada orang tuanya dan nanti kedepannya akan saya perbaiki. Itu seperti itu. Jadi sudah berdampak nih, jadi hal-hal yang peraturan yang saya buat. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini penguatannya adalah sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang tadi kita tekankan di kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Nah, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi yang seperti apa? Nah, hal-hal itu yang kita sampaikan kepada anak. Nah, inilah contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Ini tidak sebatas ini Bapak Ibu, saya hanya merangkum sesuai slide, muatnya slide. Tapi lebih banyak lagi sebenarnya. Kalimat itu bebas, tidak terpatri dalam satu modul atau apa. Kita bisa menggunakan kalimat kita sendiri. Ini salah satu contoh restitusi yang pernah saya lakukan. Ini kasusnya fiktif ya Bapak Ibu. Jadi bukan kasus sesungguhnya, cuma kemarin saya diberi tugas seperti ini. Assalamualaikum. Salam. Ini Bang Matan, Mbak Rizky. Silakan duduk. Apa kabar
kabar Bang Fatan? Baik. Baik, sehat. Ini Bapak ada sedikit perlu sama kalian berdua. Kira-kira tahu nggak Bapak panggil ke sini hari ini mau ngapain? Udah tahu? Oke, Bapak sedikit cerita ya. Jadi tuh tadi setelah olahraga itu ada beberapa teman kalian datangi Bapak ini bercerita, Pak, tadi pas olahraga bebas Rizky sama Fatan itu ribut Pak di lapangan, sampai kelahi. Terus ada beberapa teman yang lainnya. Bapak mau nanya nih, kira-kira betul nggak sih kejadian itu? Betul. Nah, kok bisa kejadiannya? Jadi Bapak mau nanya nih, siapa nih yang di sini melakukan kesalahan dan yang jadi korban? Fatan jadi korban. Terus Rizky? Jadi Bapak mau nanya ke Rizky dulu, Bang Rizky. Kira-kira kejadiannya gimana sih? Jadi kan Fatan lagi sama bola. Dari bawa bola, ya terus? Ini mengambilnya tapi nggak sengaja mau naik kakinya. Oh, nggak sengaja ngenain kakinya. Kira-kira betul nggak Bang Fatan gitu? Betul. Oke, jadi kejadian seperti itu memang sering sih terjadi dalam sepak bola, dalam permainan, karena kadang saking senangnya, saking bersemangatnya pengen pengen ngejulin bola ke gawang, nggak sengaja itu kan tabrakan, senggolan, nggak apa-apa kayak gitu ya. Yang penting kalian paham bahwa ada kejadian yang salah, ada yang kejadian yang harus diperbaiki. Jadi betul ya kejadian itu ya. Jadi Bang Fatan kena senggol kakinya, jatuh. Ada yang luka nggak kakinya? Nggak ada. Jadi jatuh dan jadi ribut. Kak, kok bisa jadi ribut Bang Fatan? Apa? Saya di bola langsung ambil Rizky bagian kaki, langsung terkejut langsung. Jadi emosi gitu ya? Oke, emosi ternyata jadi ribut ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi Bapak mau nanya, dari kejadian perkelahian itu, keributan itu, kira-kira ada nggak keyakinan atau nilai atau prinsip yang kalian tanamkan terganggu atau kalian langgar? Kira-kira ada nggak? Ada apa Bang Rizky kira-kira? Melanggar kedisiplinan olahraga. Melanggar kedisiplinan melakukan olahraga. Kira-kira dengan teman itu toleransi dan menghargai, melanggar kira-kira enggak? Melanggar. Jadi ada beberapa nilai yang kamu langgar, kira-kira melanggar. Nilai menghargai, nilai toleransi, nilai kebersamaan dalam bermain, nah itu dilanggar. Nah, kira-kira kalian ingin penyelesaian seperti apa? Bapak nanya korbannya dulu nih. Bang Fatan kira-kira mau seperti apa? Saling memaafkan saja. Oke, tidak ada ganti rugi apapun. Ya, karena kakinya juga nggak luka kan? Oke, boleh. Nah, Bang Rizky, Bang Fatan minta penyelesaiannya hanya cukup saling memaafkan. Kira-kira kamu terima? Bisa melakukan apa? Kalau bisa melakukan sekarang, lakukan di depan Bapak. Oke, keren itu. Bapak bangga dengan kalian. Anak murid Bapak itu hebat-hebat gitu. Jadi kalau ada masalah, tidak apa-apa ribut, berkelahi, tapi ingat harus diselesaikan. Tidak boleh ada dendam lagi ya. Kedepannya langsung berteman ya. Oke? Ya, boleh ya. Bapak pegang omongan kalian. Ya, Bapak bangga dengan kalian. Oke, terima kasih. Jadi sekarang sudah selesai. Cuman Bapak ada perlu sama Rizky. Sekarang Fatan boleh ke kelas. Terima kasih Fatan. Stop dulu. Mbak Rizky, kan Fatan sekarang sudah keluar. Nah, jadi ini ada satu lagi nih permasalahan. Ternyata ini kejadiannya ada di kamu lagi nih. Nah, jadi Bapak pengen memastikan ini betul atau tidak. Jadi kemarin, minggu kemarin pas olahraga itu, kamu kan
tidak menggunakan pakaian olahraga. Kira-kira betul nggak tuh Bang? Betul, nggak apa-apa nggak pakai pakaian olahraga. Tetap ada alasan kan kenapa kamu nggak pakai pakaian olahraga, nggak semata-mata karena kamu suka-suka saja kan nggak pakai pakaian olahraga. Kira-kira alasannya apa tuh Bang? Lupa Pak. Lupa. Oke. Lupa itu berarti tidak disiapkan ya. Oke. Nah, dari kejadian tersebut Bapak mau nanya nih. Jadi ada kesalahan yang dibuat kan sehingga kamu dipanggil Bapak. Jadi kesalahannya adalah kamu lupa membawa baju olahraga. Kira-kira enak nggak tuh olahraga nggak pakai baju olahraga? Nggak enak ya. Ada dampak lain loh Mbak Rizky. Kira-kira kalau kamu pakai baju ini seperti ini, baju sekolah untuk olahraga, kira-kira kalau masuk kelas bau nggak kira-kira? Bau kan? Ya, jadi memang ada pakaian olahraga dikhususkan untuk digunakan. Nah, nih dari kejadian tersebut, nilai apa yang kamu langgar? Nilai dan kesepakatan kelas kita yang udah kita buat itu apa yang kamu langgar? Kedisiplinan dan nilai mandiri Ya. dan bertanggung jawab. Ada 3 nilai kamu rasa di situ. Ada nilai disiplinnya, kamu tidak menggunakan pakaian olahraga yang kamu langgar. Terus kemandirian, jadi terlihat tidak mandiri karena lupa pakai pakaian olahraga. Tanggung jawab juga karena sebagai siswa atau murid di sekolah itu kamu harus melaksanakan segala macam bentuk kewajiban. Nah itu ya. Jadi gini, kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bapak kasih tawaran nih ke kamu. Kamu mau menyelesaikannya seperti apa? Mulai menyiapkan baju olahraga saat malam. Iya, keren itu. Solusinya bagus itu. Jadi kamu menyiapkan pakaian olahraga di malam hari agar tadi kamu tidak lupa. Kamu tinggal bawa aja tasnya, nanti tinggal ganti di sekolah. Oke. Jadi dengan penyelesaian kasus tersebut, nilai apa yang kamu kuatkan? Nilai kedisiplinan, nilai mandiri dan nilai bertanggung jawab. Oke, betul. Jadi nilai kemandirian, nilai kedisiplinan itu semua langsung terangkum. Cuma satu tindakan loh Bang Rizky. Jadi kamu hanya menyiapkan pakaian olahraga di malam hari, kamu udah tenang. Besoknya pergi paginya tinggal bawa tas, tinggal jadi itu bisa ya Bang Rizky. Kira-kira bisa nggak itu jadi kebiasaan kamu di setiap mau belajar olahraga gitu? Bisa. Oke, sip, mantap. Jadi Bapak bangga dengan itu. Oke, sekarang silakan kamu duduk kembali ke kelas. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Putra dari kelas 5B. Kenalkan, nama saya Muhammad Fatin Gifari dari kelas 5B. Dari penyelesaian masalah yang diberikan atas, saya bisa menjawab dengan tenang, mendapatkan solusi, dan tidak dihukum oleh Pak Kas. Dari penyelesaian masalah tersebut, saya juga dapat belajar untuk meningkatkan sikap menghargai teman, toleransi, disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri. Dari kegiatan tadi Bapak Ibu, jadi itulah sebuah tahapan restitusi yang coba saya lakukan, dan dari hasil penilaiannya responnya cukup memuaskan kata fasilitator. Cuman ada satu koreksi yang harus saya perbaiki, adalah pada saat menanyakan keyakinan kelas. Dalam kondisi sesulit apapun kita harus menggali pemahaman anak tentang keyakinan kelas. Kalau tadi kan saya persingkat tuh, anak tidak bisa jawab, saya langsung, kamu melanggar nilai kedisiplinan nggak, toleransi nggak, menghargai teman atau tidak, itu saya langsung. Nah, itu tidak memberi tidak menggali keterampilan anak dalam memikirkan hal tersebut. Jadi dari koreksi yang diberikan fasilitator kepada saya, bahwa nilai itu yang harus saya jalankan lebih detail lagi dalam menyikapi anak menggunakan segitiga restitusi ini dalam posisi manajer. Dan tadi saya tidak memberikan hukuman kepada anak. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa berdampak baik, dan memang inilah sebuah solusi yang kita harapkan kepada anak. Jadi kita tidak capek-capek mengeluarkan otot
leher, maksudnya teriak-teriak dan segala macam, kita bisa menyelesaikan. Nah, dari kegiatan ini Bapak Ibu, saya juga menyadari adanya kelemahan yang ada pada diri saya. Saya merefleksikan diri di sini tentang aksi nyata budaya positif. Yang pertama, ini saya buat dalam bentuk kalimat. Setelah melakukan aksi nyata di modul 1.4 budaya positif ini, saya menyadari bahwa banyak kekurangan dalam proses pembelajaran yang perlu saya perbaiki. Saya juga menyadari bahwa saya terlalu fokus terhadap ketuntasan materi pembelajaran yang harus dicapai dan lupa bahwa murid saya juga butuh perhatian dan butuh kepedulian dalam menyelesaikan permasalahan belajarnya. Itu saya kadang lebih mengutamakan target belajar daripada kenyamanan belajar murid itu sendiri. Terus dalam posisi kontrol, saya juga sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Padahal itu tidak efektif, malah memberikan memori atau pengalaman buruk bagi anak yang nanti saya dikenang Pak Kas itu kalau waktu SD ngajarnya sebagai guru penghukum, suka ngasih menyalahkan saya. Terus dengan adanya pemahaman restitusi kedokteran ini, saya akan berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer dalam posisi kontrol di kelas, sehingga permasalahan yang dialami murid dapat saya selesaikan tanpa murid merasa ketakutan dan bisa membangkitkan motivasi intrinsik pada murid. Selain itu, dengan adanya kesepakatan dan keyakinan kelas yang saya buat, semoga bisa menjadi rambu-rambu untuk murid dalam memberikan budaya positif baik di lingkungan kelas dan sekolah. Harapan lainnya adalah semoga kedepannya dapat terjalin kolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya dalam membangun budaya positif di SD Negeri 29 Pontianak Timur. Jadi inilah Bapak Ibu materi saya tentang budaya positif, implementasi saya tentang budaya positif yang ingin saya terapkan di SD 29 Pontianak Timur, juga menjadi salah satu tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Nah, mungkin ini sedikit kata motivasi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau mengemong, posisi dalam sini posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah kutipan yang saya ambil dari Standar Pendidikan Nasional. Mungkin itu sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator, silakan Bibi. Selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan daripada teman-teman guru yang ingin bertanya. Saya persilakan kepada 3 orang penanya. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Pak Komadi, mungkin silakan Pak. Jadi sejak awal saya melihat Pak Kas menyampaikan presentasi itu memang bagus, pertama menyampaikan dengan lancar. Cuman yang menjadi pertanyaan saya seperti ini, kadangkala ketika kita masuk dalam lingkungan pendidikan, kita dengan membawa semangat yang tinggi ketika akan mengajar, sudah sampai di kelas tiba-tiba semangat itu berubah. Kadang-kadang ada anak yang berperilaku demikian, ada anak yang berperilaku pendiam, ada anak yang berperilaku ya seperti saya sendirilah ketika masuk kelas. Kemudian yang saya lihat ketika saya pernah masuk ke sekolah-sekolah yang istilahnya itu mempunyai akreditasi yang tinggi, banyak terlihat itu slogan-slogan khususnya kelas tuh. Biasanya itu seperti saya bangga menjadi siswa ini. Kemudian di kelas-kelas ataupun di tepi-tepi kelas itu banyak saya slogan-slogan seperti saya malu datang terlambat. Itu menjadi motivasi mereka. Ketika pernah saya tanya di sekolah tersebut, kenapa kok kamu datang terlambat? Saya malu lah Pak, itu ada tulis saja sehingga saya malu datang terlambat. Itu sudah menjadi motivasi kita sehingga kita ketika sampai ke sekolah pun sebagai guru kita jadi bahan teguran untuk diri sendiri. Kemudian berkaitan dengan keyakinan kelas, dulu pernah ada di sekolah kita mengundang tamu dari kalau salah itu dari SD Muhammadiyah sama ibu membahas tentang standar keyakinan kelas. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu Pak Kas, jadi berbeda memang ketika kita masuk di kelas atas, ya kita mungkin
bisa mengkondisikan kelas itu dengan peraturan yang terbuat. Tapi ketika di kelas bawah kita udah buat peraturan, anak-anak besok akan lupa lagi. Yang ini jadi masukan saya, bagaimana ketika kita mengkondisikan kelas di kelas bawah, seperti apa langkah-langkah yang kita tambahkan selain dari Pak Kas sampaikan tadi seperti buat peraturan atau berbuat segala macam. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung ditanggapi atau kita oke, teman-teman yang lain ada yang mau yang dikelaskan atau ada masukan, saran? Silakan. Dan saya mencoba jawab, nanti mungkin kalau jawaban saya tidak memuaskan mungkin bisa ditambahin oleh Pak Kasmin. Oke, terima kasih Pak Somad, tadi luar biasa pertanyaannya. Jadi yang pertama yang saya dapat dari Pak Somad adalah kalimat motivasi yang kita tempel di dinding itu sebuah apa ya, juga bisa sebagai teguran dan penyemangat ya Pak. Ya. Setuju Pak. Jadi beberapa pengalaman saya di sekolah-sekolahnya waktu saya honor juga, waktu juga KKM dulu juga pernah membuat hal seperti itu dan memang bermanfaat. Dan juga itu bisa menjadi pemacu anak bahwa mereka menyadari dari jadi dorongan dari intrinsik itu dari luar bisa membekas ke diri mereka yang nanti kedepannya menjadi motivasi intrinsik. Nah, cuman tadi yang ditanya Pak Somadi tentang kelas atas dan kelas bawah, tingkat pemahamannya di mana. Nah, di situ saya berkata jujur bahwa saya belum memiliki pengalaman di situ, tapi saya coba jawab. Nah, jadi saya tidak bisa mencontohkan dari posisi saya di kontrol anak-anak di tingkat atas karena pemikiran anak-anak di tingkat atas sudah yang dibilang A ya sudah memahami A, tapi di kelas bawah dibilang A belum tentu dia memahami A. Nah, jadi kalau menurut saya kuncinya adalah kita mendalami posisi kontrol kita. Lagi sih bagi kita bahwa posisi kontrol seperti apa yang ingin kita terapkan. Mungkin bisa jadi kita menjadi posisi sebagai teman, ya, atau posisi yang maksimal tadi manajer atau pemantau. Tiga ini bisa kita gunakan. Mungkin teman lebih efektif. Kita berngobrol apa ya. Pastinya menggunakan bahasa usia anak yang anak memahami dalam kondisi apa, ya. Tapi tidak terlepas dari posisi kontrol tersebut. Intinya adalah dalam kondisi apapun yang terjadi, kita yang memiliki peran di situ. Kita yang mencoba untuk menggali potensi anak. Tetapi jika itu tadi tidak berjalan Pak Somadi, bahwa kita secara tersendiri sudah berproses. Memang butuh waktu, tapi menanamkan dari ini prosesnya tersebut pada saat nanti naik ke tingkat atasnya lagi mereka tidak dipaksakan Pak Somadi. Jadi misalnya kita membuat kesepakatan kelas, terus nilai kebajikan, keyakinan kelas, tapi karena di kelas bawah anak belum tentu bisa baca atau apa, terus kita sudah berkali-kali mengingatkan tapi belum ada dampaknya, jangan kecewa. Itulah sebuah proses. Nah, prosesnya apa? Ada satu langkah yang sudah Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah memberi pengalaman belajar yang menarik kepada anak, yang nantinya anak naik ke tingkat kelas 2, kelas 3, kelas 4, anak tersebut tidak kaget lagi. Nah, di kelas 2, 3, dan 4 itulah dampak keberlanjutan kita membangun budaya positif itu kepada anak. Jadi betul kata Pak Somadi, hal paling besar yang saya alami juga Pak Somadi adalah membangun semangat masuk kelas. Ya, terkadang jiwa kita di tengah-tengah nih, jiwa kita di tengah-tengah. Saya menyadari gitu. Saya sudah sampai di sekolah, pikiran saya masih kemana-mana, ada di rumah, ada di kantor mana, ada apa, malah ada yang mungkin mikirin hutang atau apa. Itu bagian, itu biasa kalau menurut saya. Tapi ya tadi, makanya kita diberi kesempatan untuk merefleksi diri bahwa apa peran kita sebagai guru, siap tidak siap, kita sudah mengambil pilihan ini. Ini pekerjaan yang mulia, sampai ada kata gurunya, guru adalah pahlawan sampai tanda jasa, ya itu memang PR kita, tantangan kita, ya tadi bismillah Pak Somadi, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Tapi jawaban saya seperti itu, mungkin ada ditambahkan oleh Pak Kasmin, silakan. Baik, karena Pak Somadi dulu saya juga gitu, apalagi
pada waktu saya selesai dari PPH, di Sungai Jawi. Karena di Sungai Jawi tempat kumpul saya minta ke daerah. Kata yang dari dinas, orang minta ini, tapi kan minta itu tak pernah. Dia refleksinya sama dengan pertanyaan. Begitu sampai di situ, yang jadi pertanyaan saya kan di kelas bawah ini kelas 1. Bahasa daerah yang dipakai, saya tidak ngerti. Mau tak mau saya 3 bulan yang mengamati bahasa mereka. Oh ini maksudnya, oh ini maksudnya bulan itu. Sampai ada yang bahasa Sanggau itu kolak nanti sama kalak. Kolak sama kalak itu beda sedikit ya, kan? Kolak kalak. Itu sampai saya tersensi saya. Karena enaknya saya itu kalau di kelas 1 saya selalu teman. Enaknya saya. Tapi kata-kata yang jelas kita selaku guru ini jadi bekal ilmu menguasai audio, menguasai situasi. Kalau saya dulu membagi-bagi, oh mana yang agak nakal dari awal kita udah tahu ya. Begitu masuk kita tahu, oh ini dia. Udah biarkan saja. Itu yang menguasai. Ketika ada yang pendiam di tidaknya, dia tidak mau mengeluarkan bahasa. Sampai bahasa daerah baru dia bilang. Karena di sini bahasa Indonesia ngerti, tapi di daerah gimana tak masukkan ilmu bahasa kita mereka tak ngerti. Jadi waktu problemnya. Hanya saya berpikiran begini, kata Pak Kasnya restitusi ini, memang awal kita, kalau saya berpikir begini, balik ke Rasul ya, Rasul dulu itu awal bukan ilmunya dulu yang diucapkan, akhlak. Sebenarnya tidak masuk ini, kalau di segi agama, akhlaknya dulu. Kalau sudah terbentuk akhlaknya, anak dikirim kemanapun itu sudah. Pak, ayo Pak. Artinya apa? Kalau kita sudah dilakukan memperlakukan dirinya sebagai teman, pada kalau kembali ke dunia pendidikan yang selalu berubah. Akhirnya kita nanti sebenarnya tidak capek sendiri. Saya katakan, yang ini kita istilahnya anak yang bahasanya kembali lagi ke apa? Kalau salah dulu di sini ada ya, yang dulu lama. Dia lama itu kan ada. Lalu saya kata lambat. Betul kan itu awalnya kan? Saya masih ingat tuh waktu 2016. Masih ada kan istilahnya bahasa ini kan kalau masuk. Nah, Renovasi ini kan? begitu renovasi itu tidak ada lagi. Karena setiap sekolah itu ada Al-Azhar. Ada masih di Kucang. Ya kan Al-Azhar itu setiap tingkatan tangga itu dia ada 1, 2, 3, wahidun, kan? Nah, itu ada kan? Itu sebenarnya pembelajaran dengan diri sendiri. Karena secara tidak langsung dia melihat artinya baca. Dari artinya baca. Itulah pembentukan lagi sikap. Kalau memang kembali Pak Roland itu agak susah, kita kembali lagi. Yang penting kita bisa menerapkan satu sikap untuk anak. Yang tadi malam, sini depan dia, satu dia dapat. Besok ketemu lagi. Kalau kita mengikuti yang sibuknya kelas 1, sampai benar. Bahkan pernah saya dulu masih punya HP 810 kayak yang kecil. Yang namanya Rizky itu saya sampai dia rekam gini. Memang dia kadang-kadang lagi, ini dia nih. Wah, saya apa tuh? Ki sini Ki, bantu apa? Apa Pak? Kamu sini enggak? Disuruh Pak. Udah capek dia ganti Ki sekarang. Tuh. Kepada kita menasihati yang baik atau memberikan pembelajaran yang baik itu, saya rasa itu penguasaan dengan sikap kita tadi dalam merasa, oh saya tidak sampai menyampaikan ini, tidak itu nomor berikutnya. Ketika kita menyampaikan pesan-pesan baik dengan anak itu sudah satu poin lagi. Tapi kalau jadi orientasi materi, macam kami di kelas 6 ini, materi terus tuh kenapa? Karena menambah ujian. Waktu yang mepet, kan anak udah sampai sekarang pelajaran satu yang tidak kuasai gitu. Karena materi seharusnya kami itu memang harus diles, karena tidak cukup. Yang membuat saya rasa dari situ. Ada lagi teman-teman yang mengajukan pertanyaan atau cuma dari caranya bagaimana?
masukan. Untuk masukan saya kalau ada sesuai atau hanya sebatas soal baca teks. Kalau saya kemarin sih makasih ya rasa keyakinan ya. Ya betul Pak. Yang pernah masuk ke saya. Ya cuma mohon maaf Pak. Ya, nambahin nanti sedikit. dari sana. Iya dari sana dari modulnya saya juga bingung mau menjelaskan dulu. Karena keyakinan kan bukan istilahnya dalam lah. Ya udah nanti saya nunggu Pak. Saya coba nanti penanya Ustaznya. Saya nunggu nanti dulu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan diri meluangkan waktu. Mohon maaf molornya 1 jam. Jadinya kita dari jam 11 sampai jam 12 malah sampai jadi jam 1. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, membuka sudut pandang lain tadi Bapak Ibu. Ini sifatnya tidak memaksa atau tapi inilah perubahan pendidikan yang sedang kita alami. Jadi tujuan saya mengikuti calon guru penggerak bukan sebagaimana yang beredar bahwa isu calon guru penggerak adalah siap mau jadi kepala sekolah, ya ngejar karir. Tidak. Niat saya adalah dari tadi saya datang ke sekolah dengan modal pembelajaran sedikit. Saya jadi pegawai negeri hanya bermodalkan rasa. Walaupun saya sudah punya pengalaman mengajar di swasta, tapi beda jenjang SMA, SMP. Jadi SD saya sangat minim. Jadi dengan ini saya kejar. Saya menyadari bahwa kalau tidak saya seperti ini, saya tidak memiliki potensi, saya tidak bisa memahami karakter anak. Jadi saya mencoba mempelajari apa saja, ya kata orang jadi sekarang haus ilmu jadinya. Apa saja yang bisa saya pelajari, semoga bisa berdampak ke teman-teman, setidaknya berbagi pengalaman. Seperti inilah calon guru penggerak. Jika teman-teman berminat, saya dukung, saya semangatin, ya, saya siap untuk berdiskusi. Nah, karena ini meningkatkan kompetensi kita. Jangan mikirkan dulu tugasnya seberapa sulit atau apa, tidak, semangat saja, jalanin, ya, dan setelahnya serahkan. Karena saya juga tidak punya target di sini. Apapun yang saya lakukan sudah maksimal, setidaknya sudah mencoba. Jadi kedepannya ya udah tinggal penilaian yang saya dapat. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Lasmin, SPDI, selaku pimpinan SDN 29 Pontianak Timur. Dengan adanya kegiatan sosialisasi CGP tersebut, saya merasa senang dan merasa bangga karena salah satu personel dari SDN 29 Kecamatan Pontianak Timur mengikuti kegiatan tersebut dan mensosialisasikan ke rekan-rekan sesama guru. Walaupun dalam keterbatasan, namun kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan aman. Bahkan dapat dirasakan antusias yang dirasakan oleh rekan-rekan guru di SD 29 Pontianak Timur. Harapan saya selaku pimpinan SDN 29 Kecamatan Pontianak Timur untuk calon guru penggerak bukan hanya cukup pada sosialisasi program-program yang telah didapat dari pendidikan tersebut, namun bisa berimbas kepada sekolah yang diembannya atau sekolah di mana dia tempat bertugas. Walaupun kegiatan tersebut menyita waktu untuk CGP, namun keuntungan yang didapat dengan sosialisasi tersebut terbiasa dia memaparkan hal-hal baru yang didapat dari perkembangan dunia pendidikan. Dan harapan yang kedua, untuk CGP tersebut bisa lebih aktif memberikan bimbingan-bimbingan dengan rekan-rekan guru yang belum mendapatkan ilmu
atau sosialisasi dari lingkungan sekitar. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Agustina SPD SD, mengajar kelas 5B dari SD Negeri 29 Pontianak Timur. Saya di sini akan menanggapi sedikit tentang kegiatan yang kemarin sudah dilakukan oleh rekan saya, Kaspriyadi SPD, sebagai calon guru penggerak dalam praktik baik kegiatannya. Kemarin beliau menyampaikan tentang budaya baik. Kalau menurut saya yang beliau sampaikan sudah sangat bagus dan impact untuk saya sendiri itu memotivasi diri saya untuk membuat sekolah ini mempunyai kebudayaan atau kebiasaan yang lebih baik, terutama untuk siswanya. Menurut saya hanya itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis SPD, guru PJOK SDN 29 Pontianak Timur. Saya menanggapi kegiatan rekan sejawat saya, Bapak Kaspriyadi SPD GR, selaku calon guru penggerak atau CGP Angkatan 7. Pendapat saya, kegiatan yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Harapan saya dengan adanya program guru penggerak membawa perubahan-perubahan yang lebih baik. Sekian tanggapan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.